Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Membunuh 9 bintang Douze. Gan Mu yang terlalu sombong, dalam sekejap, berubah menjadi seseorang yang secara acak diinjak oleh kaki orang lain. Perubahan 180 derajat ini menyebabkan tidak hanya Kaagang dan yang lainnya menatap dengan kaget tetapi juga mengakibatkan bawahan di belakang Gan Mu mengungkapkan ekspresi tertegun. Di jalan yang luas, banyak orang yang lewat menatap kosong ke arah Gan Mu yang berada di bawah kaki Xiao Yan dan tidak bisa memulihkan pikiran mereka. Dalam sekejap jalanan yang bising telah menjadi sunyi senyap yang mematikan. Beberapa saat kemudian, Kaagang dan kelompoknya akhirnya sembuh. Mereka menatap Gan Mu yang ditekan erat di bawah kaki Xiao Yan dan bertukar pandang satu sama lain. Apakah ini dua bintang yang sama Douze dari sebelumnya? Dari kecepatan dan kekuatan ledakan yang dia tunjukkan, kekuatan menakutkan pemuda ini tidak akan lebih lemah daripada bintang 9 Gan Mu Douze. Sepertinya kita semua salah. Sambil menggelengkan kepalanya, Kaagang tersenyum pahit sambil menghela nafas. Sepertinya pemuda itu menyembunyikan kekuatannya. Bersembunyi di balik tubuh Kaagang, Ling Er juga dikejutkan oleh perubahan mendadak ini. Matanya menatap pemuda yang dengan mudah memegang Gan Mu, yang bahkan ayahnya tidak bisa mengalahkan, di bawah kakinya. Dia tidak menyangka bahwa pemuda yang berulang kali diejeknya sepanjang hari akan memiliki kekuatan yang begitu besar. Mengingat sikapnya terhadapnya, senyum mengejek diri muncul di wajah cantik Ling Er untuk pertama kalinya. Tidak heran dia berpura-pura tuli dengan kata-katanya terlepas dari bagaimana dia mengejeknya. Mungkin di dalam hatinya, dia seperti badut yang melakukan pertunjukannya sendiri. Mengeluh dalam hatinya, gadis muda itu memperhatikan Gan Mu yang dadanya diinjak oleh pemuda itu. Di bawah sinar matahari pagi, sosok pemuda itu tampak sangat tinggi dan senyum hangat di wajahnya menunjukkan bahwa dia tidak sedang memukul seseorang melainkan melakukan percakapan yang ramah dengan teman baiknya. Ling Er menatap pemuda itu sebelum tiba-tiba memiringkan kepalanya dan menatap Mu Lan berpakaian putih di sampingnya. Dia tiba-tiba menemukan bahwa perasaan memuja yang dia miliki di dalam hatinya telah sangat berkurang. Batuk yang intens disertai dengan darah keluar dari mulut Gan Mu. Baru kemudian pikirannya akhirnya terbangun dari keadaan bingungnya. Dengan mata lebar, dia memelototi pemuda di atasnya dan mendesis, "Bajingan kecil, apa kau benar-benar tahu siapa aku?" Pemimpin perusahaan kedua dari Wolfhead Mercenary Company. Mengangguk, Xiao Yan menjawab sambil tersenyum, "Maaf tapi aku datang karena aku tahu tentang identitasmu." Mata Gan Mu sedikit menyusut saat dia menatap tajam ke wajah lembut dan tampan yang tersenyum ini. Sesaat kemudian, sebuah pikiran muncul di benaknya. Wajah pemuda dari beberapa bulan yang lalu secara bertahap menyatu dengan wajah orang di depannya. Seketika, suaranya yang terperanjat berteriak tanpa sadar, "Kamu adalah Xiao Yan? Bukankah kau dikejar ke wilayah dalam pegunungan binatang ajaib? Kenapa kamu masih hidup?" Ketika kata-kata Gan Mu keluar dari mulutnya, suara orang-orang di sekitarnya meledak menjadi keributan. Saat itu, perusahaan mercenari kepala serigala menggunakan semua kekuatan mereka untuk mengejar pemuda bernama Xiao Yan ke wilayah dalam pegunungan binatang ajaib dalam upaya untuk membunuhnya. Tanpa diduga, pemuda itu berhasil keluar hidup-hidup dari daerah dalam pegunungan yang juga dikenal sebagai zona kematian. Xiao Yan? Dia sebenarnya adalah Xiao Yan yang telah menyebabkan pergolakan di perusahaan mercenari Wolfhead. Di satu sisi, wajah Kaagang dipenuhi dengan keterkejutan.
baginya dan kelompoknya untuk dapat berjalan bersama orang terkenal yang digosipkan di pegunungan Magic Beast adalah sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Bunuh dia? Setelah dipermalukan di depan umum, wajah Gan Mu menjadi semakin mengancam. Atas perintah ledakannya, bawahannya buru-buru mengeluarkan senjata mereka sambil mengenakan ekspresi ganas dan menyerang Xiao Yan dalam upaya untuk membunuhnya. Pada saat yang sama, Douki hijau pucat dengan cepat bangkit dari tubuh Gan Mu. Tinjunya perlahan berubah menjadi warna kayu layu dan dengan teriakan pelan, menghantam betis Xiao Yan. Langkah meledak. Mengikuti panggilan Xiao Yan di dalam hatinya, energi kuning samar dengan cepat terbentuk di kaki Xiao Yan dan dia dengan cepat menginjak dada Gan Mu. Tubuh Xiao Yan kemudian menembak ke arah beberapa tentara bayaran yang sedang menunggangi kuda mereka. Grup! Kekuatan ledakan dari langkah meledak melepaskan ledakan keras di dada Gan Mu. Kekuatan yang melonjak secara langsung menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah segar lagi. Gan Mu dengan gemetar berdiri setelah itu dan menarik batang baja dari punggungnya. Menggertakkan giginya karena marah, dia menyerang Xiao Yan. Xiao Yan, yang menembak seperti angin, melewati pertahanan beberapa penjaga dalam sekejap. Meraih gagang penguasa Xuan berat dengan tangan kanannya, Xiao Yan tiba-tiba menariknya, melepaskannya dari kungkungan kain hitam. Tubuh penguasa besar itu hancur secara horizontal keluar, langsung menyebabkan beberapa tentara bayaran secara bersamaan terlempar ke tanah dan batuk darah. Kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk 2 hingga 3 pertukaran, Xiao Yan dengan mudah mengalahkan beberapa tentara bayaran dengan kekuatan bintang 5 Douzies. Dia kemudian perlahan berbalik dan menyaksikan Gan Mu menyerbu ke arahnya dengan batang logam di tangannya dan warna hijau pucat Douki menutupi tubuhnya. Membawa penguasa Xuan berat dengan tangan kanannya, Xiao Yan berhenti sejenak sebelum kakinya sekali lagi menginjak tanah dengan keras. Dengan suara ledakan, tubuh Xiao Yan melesat ke depan dan berada di depan Gan Mu dalam sekejap mata. Dia sedikit mengencangkan cengkeramannya pada penguasa Xuan berat dan, dengan kekuatan yang sangat ganas, dengan kejam meretas Gan Mu. Kekuatan tajam hembusan angin menyebabkan wajah putih Gan Mu berubah menjadi lebih buruk. Tidak dapat menghindari serangan itu, dia buru-buru memegang batang logamnya dengan erat dan membiarkan Douki di tubuhnya melonjak sebelum menghadapi pukulan itu. Bang! Suara 2 benda logam yang bertabrakan terdengar di jalan, menarik perhatian semua orang. Hampir seketika setelah batang logam dan penguasa berat bertabrakan, energi yang sangat besar pada mereka menyebabkan tubuh Gan Mu tenggelam ke titik di mana bagian belakang kakinya tenggelam di tanah. Istirahat! Melihat Gan Mu menggigit bibirnya dan bertahan, Xiao Yan tertawa dingin. Dia melepaskan sedikit Douki dari tubuhnya dan menuangkannya ke penguasa Xuan berat yang hitam pekat. Krak! Dengan kekuatan yang meningkat dari penguasa hitam berat, beberapa garis retak perlahan muncul di batang logam di tangan Gan Mu. Sesaat kemudian, garis retakan dengan cepat mengembang dan batang logam akhirnya patah dengan suara yang jelas. Melihat senjatanya dipatahkan dengan paksa oleh lawannya, ekspresi ngeri muncul di wajah Gan Mu. Tubuhnya membentuk lekukan aneh dan kakinya buru-buru melangkah mundur. Dentang! Setelah mematahkan batang logam, penguasa Xuan berat terus menebas ke bawah dan membelah bekas luka yang dalam di tanah. Xiao Yan mengangkat matanya saat dia melihat Gan Mu menghindari serangan itu. Kakinya sekali lagi dengan keras menginjak tanah. Dengan suara ledakan, tubuhnya muncul di belakang punggung Gan Mu yang mundur seperti kilatan petir. Dia tersenyum, menarik kaki kanannya ke belakang dan dengan keras melakukan tendangan yang membawa kekuatan kekerasan ke punggung Gan Mu. Grup! Setelah sekali lagi menerima pukulan berat lagi, wajah putih Gan Mu berubah jauh lebih pucat.
Seteguk darah lagi dimuntahkan dengan keras. Seperti labu, tubuhnya berguling-guling di tanah selama lebih dari 10 meter dan berada dalam kondisi yang sangat mengerikan. Di jalan utama, semua orang yang menonton Gan Mu dipukuli oleh Xiao yang diam-diam menghirup udara dingin. Gan Mu dipukul lebih awal bisa dijelaskan karena dia tertangkap basah. Namun, rantai konfrontasi langsung ini membuat semua orang tahu bahwa kekuatan pemuda yang tampak cukup muda ini di atas Gan Mu. Dia benar-benar bisa mengalahkan Du Ze bintang 9 di usia yang begitu muda? Di masa depan, seberapa kuat dia? Bakat yang menakutkan. Perusahaan mercenari kepala serigala benar-benar tidak beruntung untuk mengacaukan orang seperti itu. Setelah melihat masalah yang menentukan pertarungan Xiao Yan, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan iri di dalam hati mereka. Setelah berguling-guling di tanah seperti labu selama lebih dari 10 putaran, Gan Mu akhirnya bangkit kembali. Dia mengamati tatapan mengejek di sekelilingnya dan matanya tanpa sadar menjadi merah. Mengangkat kepalanya, dia menatap pemuda yang menggendong penguasa berat dengan wajah penuh kebencian dan mengancam yang membuat orang lain bergidik. Bajingan kecil. Jika Anda berakhir di tangan saya akan membuat Anda menderita nasib yang lebih buruk dari kematian. Suara serak Gan Mu dengan dingin berkata, "Saya tidak berpikir Anda akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup." Xiao Yan tersenyum. Matanya juga dipenuhi dengan niat membunuh yang gelap dan sedingin es. Jika dia mampu membunuh bintang Du Ze 9, itu akan menjadi pukulan yang signifikan terhadap perusahaan mercenari kepala serigala. Terlepas dari apa yang terjadi, dia pasti tidak akan membiarkan orang ini kembali hidup-hidup. Gan Mu dengan dingin mencibir tetapi hatinya sedikit gelisah. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao yang sebelumnya telah menghancurkan kesombongannya berkeping-keping. Dia melihat sekilas ke sekelilingnya dan ketika sudut matanya mendarat di Ling Er yang tidak jauh darinya, senyum sinis muncul di sudut mulutnya. Beberapa waktu yang lalu, tampaknya Xiao Yan bersama dengan kelompok Kaagang dan kemungkinan besar mereka saling kenal. Jika dia ingin melarikan diri dari Xiao Yan, dia perlu memikirkan beberapa metode yang kurang jujur. Ketika pikirannya mencapai titik ini, Gan Mu menggerakkan tubuhnya dan tiba-tiba bergegas menuju kelompok Kaagang. Saat tubuh Gan Mu bergerak, kelompok Kaagang segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, kecepatan Gan Mu adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Sama seperti mereka telah menyiapkan pertahanan mereka, tubuh Gan Mu tiba-tiba berbalik dan bergegas menuju Ling Er yang tidak berpengalaman. "Ling Er, hati-hati!" Kaagang buru-buru menelepon saat dia melihat Gan Mu tiba-tiba berubah arah. Hanya setelah mendengar panggilannya, Ling Er mengalihkan pandangannya yang tumpul dari Xiao Yan. Ketika dia melihat Gan Mu dengan mengancam menerkam ke arahnya, wajah kecilnya dipenuhi kepanikan. Tubuhnya, bagaimanapun, tampaknya telah mengeras dan tidak bisa bergerak. "Ling Er kecil, haha. Ayo pergi. Datang dan bermainlah dengan paman." Melihat ekspresi panik di wajah gadis muda itu, kebencian di hati Gan Mu melonjak saat dia tertawa cabul. Ling Er jatuh ke belakang ke tanah dalam ketakutan ketika dia melihat bahwa Gan Mu berada di dekatnya. Wajah pucatnya terus menggigil, dia tahu betul nasib yang menunggu gadis-gadis yang ditangkap Gan Mu. Menyaksikan ketakutan gadis muda itu, Gan Mu menjadi lebih bersemangat. Namun, ketika dia bersiap untuk menangkapnya, seorang pria muda yang membawa penguasa yang berat muncul seperti hantu di depan gadis muda itu. Mengangkat matanya, Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan lembut, "Perusahaan mercenari kepala serigala memang penuh dengan sampah." Dengan pernyataan itu,
Xiao Yan mengencangkan cengkeramannya pada penguasa Xuan berat dan mengisinya dengan energi yang ganas. Itu berubah menjadi bayangan hitam dan dengan cepat diayunkan keluar secara horizontal. Bang! Di bawah tatapan ngerigan Mu, penguasa tanpa ampun menabrak dadanya. Seketika, matanya sedikit menonjol dan dadanya melengkung ke dalam. Beberapa suap darah dan organ dalam yang hancur dimuntahkan dari mulutnya sementara tubuhnya terlempar ke belakang dan berhenti secara bertahap setelah mematahkan 2 hingga 3 pohon. Rasa dingin muncul di hati semua saksi saat mereka menyaksikan Gan Emu perlahan berubah tak bernyawa saat dia berbaring di bawah pohon. Setelah melirik mayat itu dengan acuh tak acuh, Xiao Yan memutar tangannya dan menempatkan penggaris di belakangnya. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Kak Ageng tanpa berbalik untuk melihat gadis muda yang ketakutan di tanah dan perlahan mulai berjalan menuju kota Qingshan. Mengamati punggung pemuda yang membawa penguasa berat berwarna hitam yang menghilang di cakrawala, Ling Er, yang duduk membeku di tanah, berkata dengan suara bergetar lembut, "Maafkan aku. Silakan pergi ke..." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.